Kenapa kalau macet tiba-tiba ada tukang gemblong? Itu misteri itu. Iya, sumpah. Nyawa pasien melayang usai dioperasi, dokter gadungan yang ternyata satpam rumah sakit. Allahu Akbar, ya Allah. Yang harus ditilang itu adalah orang yang suka berhenti tanpa sebab. Pernah nggak lagi macet nih? Macet Berhenti tanpa sebab, oke. macet nih. Di depan ada apa ya? Udah gue ikutin, nggak ada apa-apa. Macet apa ini? Itu kalau kita ingat dulu Om Deddy Corbuzier pernah bikin video Rex Pasti Ramal. Oke. Itu aja sih aibnya Om Deddy menurut gue sih. Tuh iya, aku ingat. Jadi tuh. kalau kita ingat-ingat, ya memang dia podcastnya nomor 1 sih. Tapi inget nggak dulu Om Anda Rex Pasti Ramal? Musrik! Sebelum lanjut, support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Nah, jadi kan kalian berdua ini terkenal sebagai pelaku dark jokes. Iya. Iya. Dan suka memancing banyak kontranya daripada pronya. Yang bisa membuat berkecamuk di setiap pemikiran masyarakat. Iya. Bagaimana sih cara terbaik untuk orang bisa memahami itu? Sebenarnya kalau dari gua sendiri ya sama Tretan Muslim sendiri ya, kita tidak pernah memaksakan orang untuk suka sama komedi kita sih. Oke. Kalau memang merasa tidak sreg, sudah dicoba sekali 2 kali nggak sreg, ya nggak apa-apa. Berarti jenis komedi gua bukan untuk teman-teman. Oke. Kan masih banyak komedian lain yang juga mungkin bisa menjadi referensi komedi gitu. Jadi daripada menghabiskan waktu teman-teman untuk sebel sama gua dan Tretan Muslim, yang sebenarnya bisa dipakai untuk cari yang lain yang mungkin lebih cocok gitu. Iya, Jadi ya udah cocok-cocokan aja. Kayak misalnya kalau kita udah nggak suka sama musik klasik misalnya kita nggak suka nih sama musik klasik, kita dengerin terus. Kok ini jelek ya? Ya dari awal jangan didengerin kalau misalnya udah nggak suka. Iya, Jadi ya kalau misalnya ditanya apa caranya supaya bisa menikmati sih, nggak usah dipaksain. Kalau memang bukan tipenya, ya udah nggak apa-apa. Cari lagi jenis komedi yang lain. Kalau ngomongin haters nih, Ya, haters bagi seorang coki itu apa? ya apa ya? Haters buat gue sih punya banyak waktu luang sih sebenarnya. Untuk bisa pertama nyari Instagram gue, oke. Kedua effort ngetik. Ketiga untuk merangkai kata-kata. Berarti gue cukup penting loh buat mereka. Sampai mereka punya effort cukup besar gitu. Iya, Jadi ya gue bingung dari mana waktu luang itu mereka dapatkan gitu. Ada juga haters yang punya lebih dari 1 akun bahkan. Saya penasaran nih, ada nggak komentar daripada haters ini yang merubah gitu cara berpikirnya Mas Coki Pardede? Nggak ada sih. Tapi gini ya, gue bisa bedain mana yang kritik konstruktif, mana yang memang membenci. Oke. Kalau kritik konstruktif, gue ngerti. Misalnya, Cok kayaknya lo ngomong kecepetan deh. Iya, Atau Cok kayaknya topik lo kurang lucu, mungkin lo bisa gali. Ya itu dengan besar hati ya kita harus terima lah. masukkan. Untuk kemajuan konten Betul. kita dan kemajuan kita secara pribadi sebagai penghibur gitu. Sebagai entertainer. Tapi kalau yang cuma goblok, gitu, ya itu apa yang mau kita, apa ini juga. Bahkan kadang kita bertanya-tanya kenapa tiba-tiba goblok gitu, kita nggak ngerti arahnya dari mana juga nggak tahu. Iya, jadi memang banyak sekali di luar sana yang sangat resah dengan jokesnya Paman Coki ini. Iya. Nah, ini aku mau nanya nih, ada nggak keresahan Paman Coki terhadap dunia lalu lintas? Kenapa kalau macet tiba-tiba ada tukang gemblong? Itu misteri. Iya, sumpah. Itu bisa kelihatan nggak dari tiba-tiba tukang tahu Sumedang? Tapi mohon maaf, saya sebagai polisi lalu lintas juga mempertanyakan itu. Iya, mereka dapat apa di asosiasi tukang gemblong ada begini juga ya? Jadi Nggak mereka ngerti kalau itu semua, nanti deh, ini saya tampung, nanti saya tanya langsung ke betul, tukang karena kadang gua gemblongnya. itu tahu di mana macet, di mana enggak, bukan dari info lalu lintas, dari tukang gemblong. Kalau udah mulai banyak tuh, pasti depan macet nih. Terus ada yang tukang jual aqua. Jadi kayaknya mereka responsif sekali dengan kemacetan gitu. Oke. Tapi gue merasa diuntungkan dengan teman-teman, karena kan kadang makan aus ya. Karena kan aus apa suka beli di situ. Suka gitu. beli, iya. Sama tolong buat tukang jual aqua kalau dengar, tolong siapin kembalian. Karena kalau dia susah, dia lari-lari loh. Kadang beli, iya mas, gini
Masalahnya gue udah 120 km per jam. Dia pakai sepatu roda. Gitu. Nih ya, ini gue ngomong fair nih. Ini gue ngomong fair. Kadang tuh aturan lalu lintas yang ditaruh sama teman-teman kepolisian, Ya, itu sudah semaksimal mungkin dibikin untuk ke semua kalangan lah. ya, betul. Ya kalau ada salah-salahnya dikit wajar lah. Misalnya rambu-rambu agak nggak kelihatan dikit ya wajar lah maksud gue. Tapi kan sebenarnya kan harusnya kita juga ngerti lah. Ada lampu merah, ada marka jalan. Itu kan adalah pengetahuan umum yang harusnya kita udah paham duluan. Iya, betul. Sebelum kita naik kendaraan. Iya, Iya harusnya sih itu Harus. paham kan. wajib. Nah yang harus ditilang itu adalah orang yang suka berhenti tanpa sebab. Pernah nggak lagi macet nih? Berhenti tanpa sebab. Oke. Macet nih. Di depan ada apa ya? Udah gue ikutin, nggak ada apa-apa. Macet apa ini? Itu kalau gue tuh lebih kayak penasaran gitu. Kadang apa ini macet apaan gitu. Sama ini, yang kedua tuh orang Indonesia tuh gini ya, amit-amit ya. Karena kan yang namanya kecelakaan ya, walaupun kita amit-amit, tapi itu fakta di lapangan ya. Betul. Mau nggak mau pasti ada. Dari mulai kecelakaan ringan sampai kecelakaan Kecelakaan besar berat. ya. Betul. Biasanya itu di jalanan, itu ada kecelakaan. Oke? Semua orang Indonesia tuh gini. Misalnya kecelakaan. Pelan diliatin gitu, Iya, terus itu yang jalan. bikin macet tuh itu. Diliatin, kenapa harus Yang- diliatin? Pasti mending diliatin kan. Kadang bikin TikTok dulu, joget-joget dulu. Maksudnya ya ampun. Turun dulu ya benar. Bener, ya Iya, itu aja sih sumpah. sebenarnya. Tipikal Dan orang akhirnya gue Indonesia. sadar kadang kemacetan yang terjadi itu ya selain memang kalau ada pembangunan dan lain-lain, kadang orangnya sendiri. Mas Joki sendiri pernah melanggar nggak? Pernah. Pernah, jujur-jujuran aja, Iya, pasti pernah. harus jujur. Dulu waktu kuliah terutama, waktu masih nyetir mobil sendiri. Oke. Biasanya ngelanggarnya tapi bukan yang kayak misalnya sore-sore gini, lampu merah gue terobos, enggak. Melanggarnya kayak gimana? Kayak Pelanggaran misalnya udah jam seperti 2 apa? malam, jam 12 malam, Oke. tengah malam, terus lampu merah gitu, terus kayaknya udah malam, gue terobos. Gitu. Oh, karena sudah malam, merasa Iya. sudah malam. Walaupun sebenarnya nggak boleh itu. Nggak boleh. Karena kan kita nggak tahu ada yang dari samping, dari mana juga kan. Iya. Terus dulu juga waktu masih kuliah awal-awal, kadang nggak bawa STNK, yang gitu-gitu sih. Tapi pernah ditilang polisi nggak? Pernah ditilang polisi, Karena lupa nyalain lampu lampu mobil. Oke. Waktu itu di Depok. Oke. Ya gitu. Sekali doang itu aja? Sekali, gue ditilang polisi cuma sekali itu doang. Oke, jadi ini aku mau ngasih tahu yang tadi kan Mas Yoki tuh bilang ya, di lampu merah sudah jam 12 malam, Ya. itu tuh terobos aja karena sudah sepi. Nah sekarang tuh sudah nggak boleh karena sekarang itu sudah ada sistem etle, kan kamera yang di setiap, jadi ada etle mobile dan ada etle statis. Itu maksudnya apa tuh? Etle statis berada di jalan-jalan umum, namun etle mobile juga sudah beroperasi di daerah-daerah yang tidak terjangkau seperti itu. Nah untuk sistem etle mobile itu sendiri berada di dashboard mobil, Iya. ada juga di badan polisi, seperti terdapat di helm dan juga di rompi polisi yang warna-warna hijau itu, Bang. Jadi pelanggaran semodel sekecil apapun tuh akan tertangkap dan pasti ketahuan. Begitu. Iya. Makin canggih ya. Oh jelas, makin Iya, canggih. iya. Sepelanggaran kita main handphone tuh kelihatan. Kita main handphone, kita lagi telepon, itu tuh kelihatan. Iya. Jadi gimana? Udah jelas ya? Jelas. Wah ini Jadi sebuah. jangan melanggar. Iya, jadi nggak buat boleh. teman-teman juga kalau misalnya lagi di jalan protokol terutama ya, Iya betul. lagi naik mobil ada yang nyala-nyala, jangan selfie. Iya. Mama. Oke, balik lagi kan sekarang Mas Cok ini jadi konten kreator. Ya, Oke, tapi kalau disuruh lebih suka disebut stand up comedy atau konten kreator? kayaknya lebih suka Content konten kreator creator. sih. Oke, Karena ini kenapa? bisa kemanapun. Oke. Komedi kan juga adalah konten sebenarnya, tapi bedanya dia yang analog bukan yang digital. Jadi kalau konten kreator tuh maksudnya lebih ke kita membuat konten, entah itu konten di atas panggung sebagai stand up comedy, entah itu konten podcast seperti ini atau konten apapun gitu. Jadi konten kreator si pembuat konten. Gue lebih suka dipanggil itu sih sekarang. Oke. Karena not necessarily sebagai stand up comedian, tapi kalau roots gue memang stand up comedian. Jadi selaku konten kreator, saya ingin bertanya nih Ya. sama Mas Coki dari beberapa artikel ini, why gitu? Kenapa sih ini? Ada apa ini? Boleh. Coba Oke. kita bedah. Oke. Miris lama menjomblo, pemuda 27 tahun tewas gantung diri karena bosan buat kopi sendiri. Ya. Itu gimana? Ini dia mungkin tidak tahu ada yang namanya kopi kenangan ya.
Maksudnya kan ada tempat-tempat kopi yang dia bisa beli di situ loh, Iya, tanpa kenapa harus bikin sendiri. Iya, betul. Iya. Nggak punya uang kali mau beli. Aduh, ya susah juga sih kalau kayak gitu ya. Tapi sebenarnya yang gini-gini jangan ditiru. Karena cinta bukan segalanya. Oke. Benar. Karena sebenarnya tuh logikanya gini. Kadang orang suka merasa, gua nggak semangat kerja nih. Soalnya gua nggak punya pasangan. Salah. Kerja dulu, nanti kalau udah punya pekerjaan yang mapan, pasangan datang sendiri. Betul Pasangan datang sekali. sendiri. Itu saya merasakan. Betul, karena biasanya nanti di umur-umur tertentu wanita-wanita yang cakep juga pasti akan memilih kan. Kalau disuruh pilih antara tampan dan mapan, biasanya lebih pilih mapan. Iya. Karena kalau tampan kan masih bisa dibiasain lah ya. Mungkin seminggu masih kaget-kaget gitu ketika lihat foto, gitu. Tapi nanti mungkin udah 2 minggu, 3 minggu, tapi mobilku Mercy gitu. Jadi mungkin lebih tapi rumahku di BSD gitu. Jadi mungkin jadi lebih bisa pemakluman. Kalau ganteng-ganteng kan wah, kamu dilihat ganteng sih. Tapi mandi pakai gayung gitu. Ini jangan ditiru lah, cinta bukan segalanya. Fokus kerja aja, fokus produktif. Nanti pasti datang sendiri kok. Iya tuh ya, gantengku, ayo kerja. Betul. Kerja, betul. Lanjut ya. Nyawa pasien melayang usai dioperasi, dokter gadungan yang ternyata satpam rumah sakit. Allahu Akbar, ya Allah. Kalau gue sih ini lebih bermasalah kenapa suster dan perawat lain tidak sadar beliau tuh satpamnya gitu. Astaga. Enggak kan, tapi maksud gue kan kenapa? Oh mungkin karena Why? pakai masker ya. Nggak tahu ya, nggak ngerti. Wah, gue nggak tahu sih. Kalau menurut gue sih ini bener-bener why. Ini bener-bener why. Why? Iya, itu bener-bener why. Karena kenapa tidak ada yang sadar beliau itu bukan dokter. Dan ternyata plot twistnya dokternya di pos satpam ngopi. Satpamnya yang operasi. Tukeran dulu deh ya, capek gue gitu. Wah, ini why banget sih. Ini bener-bener why. Oke, kita Masa lihat. gak ada yang tahu sih? Aduh, ini gila banget sih ini. Iya, Lanjut ya. Oke, lagi bercanda dengan memelorotkan celana, nyawa pria ini berakhir melayang. Maksudnya gimana? Jadi, ini gue Why pernah baca banget beritanya. Jadi, dia bercanda, laki-laki sama laki-laki. Kalau nggak salah di hajatan tetangganya, yang temennya bercanda. Jadi temennya lagi ngobrol, dipelorotin. Pelorotin celananya. Terus yang dipelorotin ini membacok yang melorotin. Nggak permasalahan, udah tua kok main pelorotan. Lebih, nggak maksudnya bapak ingat umur, Pak. Maksudnya kok udah tua bercandanya main pelorot-pelorotan. Iya, itu dia udah tua loh, makanya. umur 30, Jelas-jelas 40. marah lah ya. Ya iyalah. Udah kayak- lagi di hajatan, bercandanya kayak gitu. Kan semua mata tertuju ke situ. Betul. Makanya ini mungkin buat teman-teman lain ya, untuk mengantisipasi orang-orang wise seperti ini, coba pakai sarung double. Jadi kalau ditarik, wah sarung lagi nih, kampret gitu. Jadi tarik sarung. Lanjut. Kacau, polisi menyamar jadi pembeli narkoba, ditangkap oleh polisi yang menyamar penjual. Pertama, ini di luar negeri, gue tahu. Ini di luar Oh negeri. iya, benar. Pertama yang harus kita apresiasi niatnya untuk memberantas narkoba. Nomor 1, niatnya luar biasa. Tapi kurang koordinasi. Itulah pokoknya nggak sih, yang satu menyamar jadi penjual, yang satu menyamar jadi pembeli. Angkat tangan. Loh, kamu yang angkat tangan gitu. Malah angkat tangan dua-duanya. Aneh bener dah ini. Berarti itu bener-bener why banget ya. Itu bener-bener wise. Why sih. banget. Kayaknya dia. Tapi semangatnya harus kita contoh. Semangatnya, tapi kurang koordinasi sih memang. Kalau kita ingat dulu Om Deddy Corbuzier pernah bikin video Rex Pasti Ramal. Oke. Itu aja sih aibnya Om Deddy menurut gue sih. Tuh iya, aku ingat Jadi tuh. kalau kita ingat-ingat, ya memang dia podcastnya nomor 1 sih. Tapi ingat nggak dulu Om, Anda Rex Pasti Ramal. Musrik!